Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iim Himatul Alia Fisuroya, NPM 2122071137. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang infeksi parasit pada penyakit filariasis. Baik, mari kita bahas tentang penyakit filariasis. Nah, di sini ada kasus di mana anak B umur 6 tahun, kaki, lengan, kelamin, dan dadanya itu membengkak. Dan ia mengalami demam 40 derajat Celcius. Jawabannya, anak B ini memungkinkan mengalami gejala penyakit filariasis. Apa itu filariasis? Filariasis itu bisa disebut juga dengan penyakit kaki gajah, di mana penyakit ini disebabkan oleh infeksi parasit nematoda yang tersebar di Indonesia. Untuk segitiga epidemiologinya, agen atau faktor penyebabnya itu infeksi parasit nematoda yang berbentuk Wuchereria bancrofti, terus Brugia malayi, Brugia timori, dan Onso cerca volvulus, di mana ada 23 spesies nyamuk dari genus Anopheles, Culex, Mansonia, Aedes, dan Armigerès yang dapat berperan sebagai vektor penular penyakit kaki gajah ini. Untuk hostnya atau penjamunya itu manusia sendiri dengan semua kalangan umur, dan jenis kelaminnya itu laki-laki ataupun perempuan, tetapi laki-laki lebih beresiko mengalami penyakit ini karena aktivitas laki-laki itu lebih banyak di luar. Untuk faktor lingkungannya atau environment itu lingkungan fisik itu ada keadaan iklim, keadaan geografis, struktur geologi, suhu, dan kelembaban itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan umur nyamuk serta keberadaannya. Lingkungan dengan tumbuhan air di rawa-rawa dan adanya binatang sebagai hospes reservoir itu semacam kera, lutung, kucing sangat mempengaruhi penyebaran filariasis malayi subperiodik, nocturna, dan non-periodik. Nah, untuk etiologinya atau penyebabnya itu ada beberapa spesies filaria yang menyerang manusia. Di antaranya ada Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Brugia timori, dan Onso cerca volvulus. Nah, kemudian di sini ada siklus hidup dari parasit yang menyebabkan filariasis. Siklus hidup Wuchereria bancrofti dan Brugia malayi dimulai dari saat filaria betina dewasa dalam pembuluh limfe manusia memproduksi sekitar 50.000 mikrofilaria per hari ke dalam darah. Nyamuk kemudian menghisap mikrofilaria. Ketika nyamuk menggigit manusia, larva infektif akan masuk ke dalam tubuh manusia. Larva akan bermigrasi ke saluran limfe dan berkembang menjadi bentuk dewasa. Mikrofilaria dapat ditemukan dalam darah tepi setelah 6 bulan sampai 1 tahun setelah terinfeksi dan bisa bertahan 5-10 tahun. Vektor utama filariasis adalah nyamuk Anopheles, Culex, Mansonia, dan Aedes. Untuk gejala filariasis itu ada gejala klinis akut dan gejala klinis kronik. Gejala klinis akut itu bisa berupa limfadenitis, limfangitis, adenolimfangitis yang disertai demam, sakit kepala, rasa lemah, dan timbulnya abses. Abses dapat pecah dan kemudian sembuh dengan meninggalkan bekas jaringan parut di lipat paha dan ketiak. Kemudian ada gejala klinis kronik. Gejala kronis terdiri dari limfaedema, limskrotum, kiluria, dan hidrokel. Limfaedema pada infeksi Wuchereria bancrofti terjadi pembengkakan di seluruh kaki, lengan, skrotum, penis, vulva, vagina, dan payudara. Sedangkan infeksi Brugia terjadi di kaki bawah lutut. Nah, untuk gambaran parasitnya itu seperti ini. Nah, ini ada gambaran untuk Wuchereria bancrofti, kemudian yang B ini itu Brugia malayi, dan yang C ini untuk gambaran parasit Brugia timori. Nah, kemudian di sini ada pengobatannya. Pengobatannya secara massal dilakukan di daerah endemis dengan menggunakan obat
dietil karbamazin citrate atau DEC yang dikombinasikan dengan albenzol sekali setahun selama 5-10 tahun untuk mencegah reaksi efek samping seperti demam, maka bisa diberikan parastamol. Dosis obat diisi untuk sekali minum yaitu 6 mg per kilogram per berat badan. Untuk albenzol 400 mg albenzol atau 1 tablet. Pengobatan massal dihentikan apabila MF rate sudah mencapai kurang 1% secara individual atau selektif. Dilakukan pada kasus klinis, baik stadium dini maupun stadium lanjut. Jenis dan obat tergantung dari keadaan kasus. Untuk pencegahan dari penyakit filariasis, itu dengan berusaha menghindarkan diri dari gigitan nyamuk vektor atau mengurangi kontak dengan vektor, misalnya dengan menggunakan kelambu sewaktu tidur, menutup ventilasi rumah dengan kasa nyamuk, menggunakan obat nyamuk semprot atau obat nyamuk bakar, mengoles kulit dengan obat anti nyamuk atau dengan cara memberantas nyamuk dengan membersihkan tanaman air pada rawa-rawa yang merupakan tempat perindukan nyamuk, menimbun, mengeringkan, atau mengalirkan genangan air sebagai tempat perindukan nyamuk, membersihkan semak-semak di sekitar rumah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penyakit filariasis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.